Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah selalu setia. Allah selalu menunggu anak-anaknya kembali pada jalan yang dikehendakinya. Maka beranikah kita sebagai orang beriman selalu belajar untuk menepati apa yang menjadi janji kita dan apa yang menjadi iman kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber keselamatan, Engkau telah menebus kami dengan darah Putramu. Dengarkanlah suara permohonan kami. Semoga kami memperoleh hidup dan perlindungan daripadamu, serta senantiasa memujimu tanpa cela di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Paulus menyampaikan di dalam kisah para rasul pada hari ini bahwa warta keselamatan sudah disampaikan kepada kita semua. Tetapi sekali lagi, Allah tidak meniadakan kehendak bebas yang dimiliki oleh ciptaan yang paling luhur, yakni manusia. Kita umatnya, kita manusia memiliki kehendak bebas. Dengan kehendak bebas, kita bebas memilih mau ikut jalan Tuhan atau mau ikut jalan diri kita sendiri. Semuanya adalah pilihan bebas. Tetapi bagaimana kita sebagai manusia diajak untuk mewartakan keselamatan. Mewartakan keselamatan ialah hidup dengan benar, tepat, bukan hidup di dalam kemunafikan. Untuk apa kita beriman hanya sekedar untuk pamer? Untuk apa kita beriman kalau hanya sekedar untuk mencantumkan status agama di dalam kartu kependudukan kita? Paulus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Beriman berarti kita mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan akan selalu menyertai. Tinggal bagaimana kesetiaan kita sebagai manusia kepada Tuhan. Namun seringkali justru di dalam kerohanian, atas dasar iman, kita melegalkan apa yang salah hanya sekedar untuk membuat kesenangan pribadi kita. Tapi jika kita sebagai orang beriman ingin hidup, maka percayalah kepada Tuhan Yesus, ikutilah jalannya. Karena sebagaimana dikatakan olehnya di dalam Injil Yohanes, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika kita ingin mencari hidup yang kekal, carilah Dia. Jadikanlah Yesus sebagai andalan hidup kita. Jangan kita mengeluh. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Ia jatuh 3 kali, tetapi ia selalu berusaha untuk bangkit, untuk menyelesaikan tugas perutusannya. Seringkali kita ketika sudah jatuh, kita menjadi putus asa, bahkan kita menjadi malas untuk berusaha. Hari ini Yesus mengingatkan kepada kita semua, jika kita ingin hidup, maka ikutilah jalannya. Jalan yang selalu taat, selalu setia kepada kehendak Bapa. Jalan yang tidak menyombongkan diri tetapi selalu rendah hati di dalam karya dan tugas pelayanannya. Apa yang dilakukannya semata-mata untuk Tuhan Yesus. Untuk Allah Bapa. Semoga kita semua pun tetap mampu, taat dan setia saat ini untuk tidak mudik, untuk selalu memakai masker. Demi apa? Demi keselamatan bersama dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Karena anak-anak terangnya mampu tampil beda dan hidup di dalam kebenaran.
Semoga kita sebagai orang beriman bukan hanya sekedar status, tetapi bagaimana kita hidup selalu mengandalkan Tuhan, selalu berusaha bangkit untuk menyelesaikan pekerjaan dan tugas tanggung jawab kita sampai akhir hidup kita. Beranikah kita sebagai orang beriman untuk tetap selalu menjadikan Tuhan andalan hidup kita? Yesus sudah mengatakan bahwa Dialah jalan kehidupan, jalan kebenaran. Mengapa kita mesti mengikuti sesuatu yang belum jelas? Ikutilah yang sudah jelas, yang menyelamatkan, yang membuat nama Allah semakin dimuliakan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Tuhan Yesus sudah dengan jelas mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Jika kamu, saya, kita semua ingin hidup, maka ikutilah jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu ketika jatuh ia bangkit dan selalu memiliki cara untuk menyelesaikan tugas perutusannya. Murid Kristus, orang beriman, dia tidak akan malas. Ia akan selalu mencari solusi yang terbaik di dalam persiaran hidupnya. Berkat Tuhan semoga senantiasa menyertai kita. Amin.